Assalamualaikum, aku Gadis. Hari ini aku mau tur rumah aku tipe luas tanah 72, luas bangunannya 45. Alhamdulillah rumah kecil tapi tetap nyaman untuk keluarga kami. Terima kasih juga telah klik video ini ya, semoga kamu dalam keadaan sehat. Sesuai judulnya, aku mau tur dulu bagian rumah yang masih tahap pembangunan dan tahap ningkati ke lantai 2. Oke, di pintu masuk langsung terlihat ruang tamu ukuran 4x3, lalu di sebelahnya ada kamar 2 ukuran 3x3. Rumah ini tuh rumah tetangga aku, dalamnya sih sama aja sama rumah aku. Yang membedakan adalah bagian kamar aku tuh ada di sebelah kiri, kalau rumah tetangga aku ada di sebelah kanannya ya. Lalu di depan kamar kedua ada kamar mandi ukuran 1,5 kali 1,5. Di belakangnya nih ada dapur, lalu ada satu kamar kecil dan tidak ada atap. Jadi rumah aku ini direnovasi bagian belakangnya, dibobok hampir setengah rumah, lalu pintu belakangnya juga dibobok. Lalu nanti bekas pintunya bakal dipakai ke atas. Oh iya, rumah ini yang aku buat suka, lantainya udah granit loh teman-teman. Terus punya jendela besar di atasnya supaya matahari bisa masuk lebih bagus dan jauh lebih irit listrik di siang hari. Lalu ini adalah rumah depan yang sudah jadi dan mau proses renovasi. Renovasi ini memerlukan waktu sekitar 4 bulan lamanya. Jadi rumah ini atasnya mau dibongkar sampai batas kamar kedua. Kenapa sih nggak sekalian aja sampai depan? Karena nggak boleh teman-teman sama developernya. Jadi udah ketentuannya seperti itu. Alhamdulillah boleh renovasi tingkat aja, udah seneng banget aku. Lalu ini adalah halaman belakang tadi. Kalau rumah tetangga aku kan dapurnya di sebelah kiri dan dapur aku di sebelah kanan. Jadi kamar yang ada di sebelah kiri rumah aku dibobok, dijadikan area tangga ke atas dan biar ada space buat aku naruh kulkas dan perabotan dapur aku. Ini dia penampakan lantai 2. Jadi lantai 2 ini ada satu kamar ukuran 4x3, lalu ada kamar mandi ukuran 1,5 kali 1,5 dan ruang jemur ukuran 3 kali 1,5. Nah ini dia udah kelihatan ya. Nanti aku kelihatanin ya afternya kayak gimana. Lalu di atasnya ada dashboard, bisa juga sih dikasih kaca gitu biar lebih terang, tapi abinya rukes nggak mau panas, jadinya aku pakai dashboard aja. Padahal lumayan ya bisa ngirit listrik kalau penerangannya tuh lebih terang. Oke, aku langsung aja ya. Ini dia pemandangan di depan rumah aku. Jadi depan rumah aku ini ada pagar, lalu ada pohon-pohon tinggi. Rumahnya juga udah dikanopi, besinya pakai besi holla dan atapnya menggunakan atap alderon. Halaman ini memiliki luas tanah 6 kali 3 meter dan desainnya dari halaman ini dibuat oleh mertua aku ya. Bagus ya, Masya Allah. Jadi ada rumput sintetis pakai kayu-kayu gitu, terus ada batu alam. Semoga bisa terinspirasi ya. Ya udah yuk kita langsung masuk aja. Ini dia ruang tamunya. Jadi di sini ada sofa 1 dudukan dan sofa 2 dudukan. Lalu di sampingnya ada meja pink bulat gunanya untuk taruh makanan. Walaupun sebenarnya lemari TV ada meja yang bisa ditarik loh, tapi aku lupa nunjukinnya. Untuk wall molding plus wall button ini aku dapat dari kerjasama brand dari Java Wallpaper dan aku masang sendiri juga loh. Di akhir video aku bakal kasih tutorialnya ya. Oh iya, aku juga beli wall button dari Java Wallpaper buat di kamar anak. Di samping TV, area lorong ke dapur aku taruh lemari laci geser gitu untuk tambahan naruh barang-barang dapur aku. Dan sengaja di atasnya aku taruh ambalan jaring selain gunanya supaya rumah jauh lebih kelihatan lebih luas, dan ambalan ini kegunaannya nanti untuk nyimpen perabotan dapur aku. Nah karena belum ditempati dan aku masih nyicil perabotan, jadinya masih kosong ambalan jaringnya. Lanjut, di depan ruang tamu ada 2 kamar ukuran 3x3. Kamar pertama kamar untuk orang tua atau saudara aku yang nginep. Kamar kedua kamar anak plus kamar bermain mereka. Nah untuk kamar pertama aku pakai kasur sorong gitu supaya kalau saudara mau nginep banyak tempat. Dan nantinya ada lemari baju juga di sini. Paling simpel sih kamar ini nantinya. Lalu kamar anak mau aku makeover pakai wall button dan temanya wood and white dengan sentuhan warna pastel pink dan biru sesuai permintaan Hana dan Mikdad. Oke lanjut, kita mau masuk lorong lagi. Sebelahnya ada kamar mandi dan di belakangnya adalah dapur aku. Nah dapur ini first time banget di makeover, baru ke ruang tamu. Butuh aku lama juga sih aku ngisi barangnya. Kembali ke video. Nanti di depan dapur basah aku ada tangga yang aku kasih vinil dan ini belum selesai ya pengerjaannya. Lalu di bagian samping tangga, kenapa ya aku nggak pakai meja besar karena nggak muat guys. Nah di samping kulkas
Nanti aku lihat ini ada rak putih gunanya untuk naruh makanan masakan gitu. Nanti mau beli wadah kaca ada tutupnya biar aman dari kotoran. Terus rencana mau beli rak sepatu, lalu penjepit untuk taruh sapu, pengepel dan alat kebersihan yang lainnya di bawah tangga ini. Selanjutnya di dapur basah ada lemari. Nah, ini untuk naruh gelas sama wadah-wadah food wrap gitu nantinya. Untuk ukuran dapur aku ini 2,3 m kali 1,5 m ya. Lalu untuk lemari yang di bawah ambalan jaring-jaring putih, sementara untuk naruh spray dulu, karena emang niat beli lemari ini untuk tambahan nanti koleksi peralatan dapur aku. Aku tuh suka banget deh di atas lemari ada laci ambalan, bukan lemari lagi, karena kesannya sih buat rumah tuh jauh lebih luas. Lalu di bawah meja kompor itu ya tempat gas. Di bawah ini belum ada apa-apa teman-teman ya, masih kosong gitu. Dan dia penampakan dapur basah aku. Lalu di bawah sink itu juga belum ada apa-apa sih. Rencananya mau aku pakein kayak rak-rak gitu buat naro-naro barang-barang aku yang gak kelihatan estetik deh. Lalu di bawah lalu nih yang lemari ini tuh isinya tuh yang paling ya cuman makanan. Terus masih yang kayak gini sih teman-teman, masih yang sementara belum aku bawa-bawa lagi karena kan masih belum ditempatin ya rumahnya. Lanjut naik ke atas, di sini ada dust block yang tadi aku tunjukin. Lalu ini dia tangganya L gitu ya. Terus habis itu langsung ketemu sama tempat ruang jemur yang ukuran itu 3 kali 1,5. Lalu ada kamar ukuran 4 kali 3 dan di sampingnya itu adalah kamar mandi. Nah, kamar mandi ini ukuran 1,5 kali 1,5. Di sini aku cuman beli emang ini aku beli lagi ya. Iyalah kan di atas bukan dapat dari developer, dia aku beli lagi kayak toiletnya. Tadinya aku mau kamar mandinya sampai garisnya aku tunjukin, tapi kayaknya kalau kegedean juga kamar mandi buat apa, soalnya nggak demen di kamar mandi lama-lama. Lalu ini adalah kamar aku. Nah, kamar ini sebenarnya mungkin lebih kepake untuk bikin konten OTD-an, soalnya aku rencana mau beli kaca setinggi 175 cm, lalu mau didekorasi kamarnya dengan tema wood and white. Kamar ini juga mau aku pakai untuk tempat kerja dan tetap mau punya kasur supaya bisa tidur-tiduran di atas. Tunggu ya hasilnya. Lalu ini dia ruang jemurnya. Untuk tempat mesin cuci bakal ditaruh di depan kamar mandinya ya. Jadi teman-teman, di atas belum ada apa-apa dan masih nunggu dana untuk makeover. Semoga urusan aku dan kamu dimudahkan selalu ya, amin ya Allah. Oh ya, aku mau cerita sedikit nih teman-teman, dan pengen tahu juga sih pandangan kalian. Aku tuh suka banget di atas lemari laci ada ambalan, bukan lemari lagi. Jadi lebih suka lemari terbuka sih, karena kalau aku baca-baca ya kesannya rumah itu bakal jauh lebih luas kalau kayak gitu. Terus bisa dipakai juga buat pajangan plus ada kegunaannya. Kayak barang-barang estetik tapi ada manfaatnya, bisa dipakai. Gak hanya asal dekorasi aja, menurut aku gak worth it kalau beli sesuatu hanya untuk terlihat dari dekorasinya cakep tapi kegunaannya itu gak banyak. Mungkin boleh, tapi sebaiknya sih secukupnya aja. Nah, aku mau tahu pandangan kalian gimana sih caranya supaya rumah terlihat lebih luas. Komennya di bawah. Oke, lanjut, aku mau langsung aja tutorialnya cara masang wall molding. Nah, ini adalah before sebelum aku pasang wall molding plus wall button dari Java Wallpaper. Langkah pertama, ukur temboknya. Contoh tembok aku ukuran 4 meter dan diambil tengah-tengahnya sebagai posisi pertama untuk pasang wall moldingnya. Nah, ini wall buttonnya. Wall button ini list 7,5 cm, tebal 9 mm dan tinggi 120 cm. Lalu ini dia wall molding list 3 cm dan tebal 1,6 cm, bahan kayu solid. Oh ya, aku pesan wall molding untuk ukuran lebar dinding 4 meter dan tinggi dinding 3 meter ya. Nah, terus nih karena aku coba langsung mantek, ternyata belah kayunya. Jadi aku coba masangnya di bor dulu dengan mata bor yang paling kecil. Lalu setelah itu nanti wall molding atau wall buttonnya bisa dilem pakai ibon, boleh diratain keseluruhannya biar lebih kuat. Dan langsung bisa ditempel dan dipaku setiap ujungnya supaya jauh lebih aman dan kuat, pakai paku beton ya.
Nah ini dia hasilnya, jadi dibuat dari tengah-tengah supaya kitanya tuh nggak bingung masangnya. Lalu setelah wall molding terpasang, baru deh pemasangan wall buttonnya. Jadi wall button ini kan tingginya 120 cm, jadi nanti akan disambung ke bawah. Oh ya, aku juga mau pasang lampu IKEA. Ini bagus banget deh lampunya nih, aku sekalian review dulu sebentar. Jadi cara pemasangannya juga gampang dan memiliki kabel sekitar 2 meter. Dan lampu IKEA ini menurut aku lebih murah dibandingkan tempat-tempat lain ya, walaupun satu ininya tuh harganya 250 dan lampunya tuh 150 dapet 2 biji, tapi worth it lah daripada tempat-tempat lain tuh jauh lebih mahal. Ya mungkin di Shopee lebih murah kali ya, cuman kalau lampu aku lebih suka langsung ke tempat store-nya supaya lebih yakin kalau lampu itu bagus dan lebih terang. Selanjutnya sisi dari wall molding atau wall button aku tuh pakein kayak silikon gitu. Itu belinya bisa kok di Mitra 10 juga ada. Tanya aja lo buat silikon list gitu. Cuman tinggal diratain doang pakai tangan udah selesai. Tinggal tunggu kering, gak usah diampas-ampas lagi. Nah cuman nih buat area kayak paku betonnya kan tuh banyak bolongan-bolongan ya. Itu kita pakein kompon namanya. Jadi kompon dipakein lalu setelah itu ditunggu sebentar, habis itu diamplas sampai benar-benar rata dan rapi. Itu di setiap pakunya ya, di setiap paku boton ataupun di garis-garis depannya kayak gitu. Untuk pemasangan lampu, ini lampunya masanya gampang ya, cuman kayak ditempelin doang di baut. Habis itu si kabelnya tuh diumpetin di samping-sampingnya gitu loh. Lampu ini kan sebenarnya bisa dicolok, tapi karena orang tua aku itu EPLN, jadi lampunya itu dimasukin ke saklar, terus sebelahnya masukin ke listrik. Jadi aku tinggal nyalainnya tinggal ceklek-ceklek aja gitu. Baru setelah itu proses cat deh. Oke, aku mau jelasin detailnya. Dia detailnya dari wall molding kan rapi, terus dia detailnya dari wall buttonnya. Ya ampun, aku seneng banget deh. Untuk jarak dari wall button ke wall button itu sekitar 3 cm. Lalu dari jarak wall button ke wall molding atau wall molding ke wall molding itu sekitar 10 cm. Kayak gini ya contohnya. Nah terus ini juga sama 3 cm atau seukuran dengan water pass yang ukuran besar. Sejujurnya sebenarnya ada aja sih yang kelebihan 1 cm atau kekurangan 1 cm, tapi nggak kelihatan kan hasilnya. Kalau misalnya ada yang kekurangan atau kelebihan tetap bagus kelihatannya gitu kan. Pelajaran yang bisa aku ambil dari rumah ini adalah menerima setiap kekurangan yang ada di rumah ini. Karena nggak ada rumah yang sempurna. Namanya rumah pasti ada yang retak-retaknya, ada yang bocor, ada yang mungkin catnya kurang rapi, ada yang sedikit bertekstur. Karena kalau kita mencari kesempurnaan itu nggak akan ada habisnya. Teman-teman, sekian vlog kali ini ya. Semoga vlog ini selalu bermanfaat untuk kamu semua di rumah. Aku mohon maaf lahir dan batin. Lanjut undur diri dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. See you next video. Bye-bye semuanya.